Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Febri Wiranto, C1 Channel 18036, mahasiswa akuntansi kelas R12 angkatan 2018. Ini saya menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional, mengingat keduanya dilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahab 2004 dalam International Scientific Conference, View of Islamic Culture Upwards of Accounting, Research di Osaka. Pada seminar tersebut, beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada kriteria dasar hukum akuntansi syariah yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional yaitu hukum bisnis modern. Dasar tindakan pada akuntansi syariah yaitu keberadaan hukum Allah, keagamaan. Sedangkan pada akuntansi konvensional, rasionalisme ekonomis sekuler. Tujuan akuntansi syariah yaitu keuntungan yang wajar. Sedangkan akuntansi konvensional, rasionalisme ekonomis sekuler. Orientasi pada akuntansi syariah yaitu kemasyarakatan. Sedangkan akuntansi konvensional individu atau kepada pemilik. Tahapan operasional dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah, sedangkan pada akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah. Tidak mungkin untuk menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk lebih mudah dalam memahami akuntansi syariah, dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai Islam. Berikut substansi kehidupan manusia di dunia menurut Islam, serta ruang lingkup atau dasar-dasar Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dalam bab ini terdapat dua kata, akuntansi dan Islam. Yang dimaksud akuntansi dalam tulisan ini adalah comprehensive accounting, yang hakikatnya adalah sistem informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban. Sementara itu, Islam dihubungkan dengan sifat-sifat keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan yang dibawanya sesuai dengan ketentuan Allah. Antara akuntansi dan Islam terdapat hubungan dan kaitan yang erat yang mempunyai tujuan dan arah yang saling mendukung atau komplementer. Gamling dan Karim Harahap 1992 menarik hipotesis karena Islam memiliki syariat yang dipatuhi semua umatnya. Wajarlah bahwa masyarakat memiliki lembaga keuangan dari akuntansinya yang diserahkan melalui pembuktian sendiri sesuai landasan agama. Konsep sistem dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak stakeholder yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia akhirat. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, bank, asuransi, pasar modal, dan dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang. Hal ini ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Diawali dengan Midgam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1969 yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972.
Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg 1978, Swiss 1981, dan Denmark 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat karena baru ada satu bank syariah dan 78 perkreditan rakyat syariah yang beroperasi. Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam, terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah yang peningkatan jumlah aset yang dikelola. Sektor syariah yang sedang berkembang dalam transaksi investasi syariah dan sektor keuangan dan bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, obligasi syariah, pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, serta real estate syariah. Pertengahan bulan Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan dua undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Dengan dua undang-undang yang baru ini, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah internasional yang penting di Asia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tahun 2012, telah dilakukan perubahan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas campur tangan dari pihak luar yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya di Indonesia. Dengan adanya lembaga independen tersebut diharapkan industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya jasa keuangan syariah, akan semakin maju. Dan diharapkan Indonesia mampu menjadi barometer transaksi syariah di Asia dan dunia. Di tengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah makin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung. Kesimpulannya, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariat Islam. Terdapat dua alasan utama mengapa akuntansi syariah diperlukan, yaitu sebagai tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Terima kasih. Baiklah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.